Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video peluncuran jersey baru tim nasional Indonesia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Produsen apparel asal Indonesia, Erspo kembali membuat gebrakan. Mereka resmi merilis jersey tandang baru Timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, memasuki tahun 2025 Erspo membuat gebrakan. Mereka merilis jersey baru yang akan digunakan skuad Garuda. Pada tanggal 23 Januari 2024 kemarin, Erspo memperkenalkan jersey kandang baru Timnas Indonesia. Menggunakan warna merah sebagai warna dasar, jersey tersebut sukses mencuri perhatian publik Indonesia. Hari ini, Senin Erspo kembali membuat kejutan. Mereka resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Melalui akun resmi mereka, Erspo resmi memperkenalkan jersey tandang baru Timnas Indonesia. Untuk jersey tandang ini, Erspo memilih warna putih sebagai warna dasar yang dominan. Di bagian pundak hingga lengan diberikan motif berwarna abu-abu. Untuk bagian kerahnya sendiri, Erspo menggunakan kerah V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Aksen yang sama juga terlihat di ujung kedua lengan. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia menjelaskan, PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas Jairo Ridwald. Karena itu, Kemenpora belum menerima dokumen dari PSSI terkait naturalisasi Ridwald. Jairo belum masuk, Jairo itu masalah berkas. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi belum masuk ke Kemenpora berkasnya, kata Dito. Sebelumnya, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya melobi beberapa pemain keturunan Indonesia. Dari berbagai nama yang didekati, Kluivert mengakui menginginkan sosok Jairo Ridwald. Adapun pekan depan setidaknya ada 3 pemain keturunan yang akan menjalani prosesi pengambilan sumpah. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Romeni diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia senior. Sedangkan Dion dan tim untuk membela Timnas Indonesia U20 karena usia keduanya yang masih muda. Pemain keturunan Indonesia yang membela AC Milan, Tijani Reijnders, kira-kira masih bisakah dipinang untuk bela Timnas Indonesia? Pemain berusia 25 tahun itu juga sempat didekati PSSI, tapi dia menolak PSSI. Hal itu terjadi pada awal 2022. Reijnders masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk masuk program naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Reijnders disebut-sebut punya arah Indonesia dari garis keturunan ibu. Tijani Reijnders dilahirkan pada 29 Juli 1998 di kota Zwolle, Belanda. Keluarga Reijnders memiliki hubungan dengan Indonesia. Ibu Tijani Reijnders diyakini berasal dari tanah air. Sementara ayah Tijani, Bernard Reijnders, juga seorang pemain sepak bola yang pernah malang melintang hingga ke Amerika Serikat dan Finlandia. Sejak kecil, Tijani Reijnders menunjukkan minat dan bakat dalam sepak bola. Dia bergabung dengan Akademi Sepak Bola PEC Zwolle pada usia muda dan mulai meniti karir profesionalnya di klub besar seperti AC Milan. Calon pemain Timnas Indonesia Ole Romeni dipastikan akan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2024. Pemain yang saat ini membela Oxford United ini sangat antusias untuk segera mengenakan seragam Timnas Indonesia dan tampil di ajang internasional. Timnas Indonesia tengah berjuang dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi 2 laga penting pada bulan Maret 2024. Pada 20 Maret, Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney. Dilanjutkan dengan pertandingan kontra Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Kehadiran Ole Romeni di lini serang tentu sangat diharapkan untuk memperkuat tim.
Pemain sayap berusia 24 tahun ini mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bangga dan bersemangat untuk membela timnas Indonesia, negara yang memiliki ikatan emosional kuat dengan dirinya. Nenek dari sang pemain dilaporkan berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Ole Romeni mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia dengan mengatakan bahwa kesempatan untuk membela negara sebesar Indonesia adalah hal yang sangat berarti baginya. Ole Romeni menambahkan bahwa bermain untuk negara yang begitu besar dengan sejarah sepak bola yang mendalam adalah sebuah kehormatan besar. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab pemain termahal timnas Indonesia sepanjang sejarah, Maes Hilgers, siap melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Setelah mengalami hamstring pada November 2024, Maes Hilgers harus keluar masuk ruang perawatan. Bahkan pernah dalam 4 laga beruntun, bek 24 tahun ini absen membela FC Twente. Ketiadaan Maes Hilgers otomatis menurunkan performa FC Twente. Terbukti dalam 4 laga ketika Maes Hilgers absen, FC Twente hanya mendapatkan 2 menang dan 2 kalah. Setelah menunggu 1 bulan lebih, Maes Hilgers akhirnya kembali merumput bersama FC Twente. Semalam, bek yang memiliki harga pasar 151,4 miliar rupiah ini bermain 20 menit saat FC Twente tandang ke markas Go Ahead Eagles di lanjutan Eredivisie 2024 sampai 2205. Ia masuk di menit 70 menggantikan bek tengah FC Twente lainnya, Max Bruns. Meski FC Twente gagal menang karena skor sama kuat 2-2, setidaknya Maes Hilgers sudah mendapatkan sentuhan kembali atmosfer pertandingan. Kehadiran Maes Hilgers dibutuhkan timnas Indonesia untuk mencapai target, yakni mengemas 4 angka dalam 2 laga Maret 2025. Patrick Kluivert menargetkan timnas Indonesia meraup 1 poin kontra Australia dan 3 angka atas Bahrain. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Jan Maatsen baru-baru ini mengungkapnya perasaannya terkait dirinya tidak masuk dalam skuad timnas Belanda untuk UEFA Nations League. Namun sang pemain tetap bersabar. Ronald Koeman sudah merilis nama-nama yang ia panggil untuk menyambut kejuaraan tersebut dengan menghadapi Bosnia dan Jerman. Akan tetapi nama Maatsen tidak dibawa oleh sang pelatih. Pemain bek kiri yang membantu Borussia Dortmund mencapai final Liga Champions musim lalu sebelum bergabung dengan Aston Villa dari Chelsea, belum pernah tampil dalam pertandingan senior untuk negaranya. Sebaliknya, ia merupakan salah satu pemain yang menonjol dalam skuad timnas U21 Belanda. Sebagai gantinya, Maatsen akan bergabung dengan tim U21 Belanda yang akan bermain dalam laga kualifikasi Euro U21 di kandang sendiri menghadapi Makedonia Utara dan Georgia. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap mendapat informasi lebih lanjut. Saya bisa saja mundur. Saya bisa saja memilih Indonesia. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, kata Maatsen.